Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Person of Interest season pertama episode ke-15. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Finch yang langsung memberikan penjelasan terkait nomor terbaru yang baru saja keluar dari mesin kepada Reese. Saat itu, Reese sedang melakukan penyamaran dan sembari bertugas, ia mendengarkan informasi dari Finch yang memberitahu jika nomor mengeluarkan data pribadi dari seorang pria bernama Cahill. Berusia 33 tahun, hampir mirip seperti Reese, di mana Cahill pun tak memiliki istri, seorang single, serta tak memiliki hewan peliharaan. Kebetulan di malam itu, Reese ternyata sedang melakukan penyamaran sama seperti apa yang Cahill lakukan. Mereka berada di tim yang sama sebagai penyusup di sebuah penyelundup narkoba. Tim itu dipimpin oleh seorang pria bernama Vargas. Alibi mereka pada saat itu adalah berpura-pura menangani pasien yang hendak melakukan transplantasi jantung dengan membawanya ke dalam ambulans. Padahal kenyataannya mereka hanya mengambil narkoba yang telah diselundupkan lalu mereka kirim kepada pembelinya. Setelah tugas selesai, Reese yang bertugas sebagai supir langsung mengendarakan ambulans tersebut untuk pergi ke tempat pertemuan. Di sana, sang pembeli langsung memeriksa beberapa sampel hingga akhirnya mereka setuju untuk membawanya pergi. Namun saat pembeli mereka telah pergi, salah satu anggota dari tim terlihat telah melakukan kesalahan sehingga Cahill langsung menghajarnya. Meskipun begitu, Vargas sebagai pemimpin melerai pertikaian tersebut, lalu menyuruhnya untuk segera membakar barang bukti. Pada pukul 3 pagi setelah tim dibubarkan, Reese mengikuti kemana langkah Cahill pergi yang ternyata ia pulang ke sebuah rumah yang dimiliki oleh seorang pria bernama Tully. Tetapi ketika Reese bisa melihat dengan jelas ke dalam isi rumah tersebut, ternyata Cahill menemui anaknya. Finch tertipu karena ternyata mereka baru saja mengetahui jika Cahill pun sedang melakukan penyamaran. 2008, hari di mana Reese masih bertugas sebagai agen CIA. Kala itu, ia dan rekannya yang baru saja menyelesaikan sebuah misi mengantarkan paket diberitahu oleh Snow selaku pemimpin mereka yang menjelaskan jika paket kini adalah bagian dari dalam pemerintah. Sayangnya, pria itu menjual sesuatu milik negara berupa perangkat lunak kepada pihak China sehingga mereka harus membuangnya ke sebuah lubang hitam yang dimana pria itu takkan bisa ditemukan kembali oleh siapapun. Karena ingin menghirup udara segar terlebih dahulu, Reese berpamitan. Sebelum Reese pergi, Snow memperingatinya untuk berhati-hati karena ia berada di garis bawah musuh. Kembali ke masa kini, Finch telah berhasil melacak nama asli dari Cahill yang ternyata adalah Danny Tully, seorang pria lulusan angkatan polisi tahun 2003. Sejak ia lulus dari akademi polisi, semua catatan kerjanya telah menghilang. Terlihat Cahill bertemu dengan kaptennya untuk membahas terkait apa yang telah Cahill lakukan kemarin. Sebenarnya Cahill sudah tak merasa nyaman dengan penyamaran ini, karena seharusnya ia bisa menangkap Vargas 5 bulan yang lalu dan kini Vargas hendak menjadi penyelundup bagi grup LOS karakter narkoba terbesar di New York. Awalnya kapten dari Cahill menjelaskan bahwa Los hanyalah mitos belaka. Namun ketika Cahill memberikan sebuah barang bukti berupa narkoba murni, barulah ia percaya dan menyuruh Cahill untuk tetap berhati-hati. Karena kemungkinan besar mereka memiliki perlindungan yang cukup kuat. Memang, Cahill pun menyadari hal itu. Ia merasa Vargas dilindungi oleh informannya yang berasal dari lembaga kepolisian. Ketika Finch menyelidiki perkataan Vargas, ia menyuruhnya untuk memberikan tugas pada teman mereka yaitu Lionel untuk kembali masuk ke dalam HR atau kelompok polisi korupnya agar mereka tahu siapa orang yang melindungi Vargas. Di satu sisi, Carter yang hendak masuk ke dalam kantornya tiba-tiba didatangi oleh Snow yang ingin memperjelas dugaannya mengenai Reese yang mungkin tengah berteman dengan seorang polisi karena ia berhasil menemukan salah satu sidik jarinya di sebuah tempat. Snow memperingati Carter bahwa Reese adalah orang yang sangat berbahaya. Ia bisa memanfaatkan orang lalu membuangnya begitu saja jika urusannya sudah selesai. Seakan tak peduli dengan perkataan Snow, Carter hanya tersenyum. Lalu tak lama setelah Snow pergi, Finch tiba-tiba muncul untuk memberitahunya jika target mereka kali ini adalah seorang anggota polisi bernama Andrew Tully.
Ia bertanya terkait pihak manakah yang mengetahui soal penyamaran Cahill di sebuah kelompok penyelundupan narkoba. Carter menjawab, hanya kaptennya lah yang mengetahui penyamaran tersebut. Selain itu, file milik Cahill tersimpan dengan rapi di sebuah berangkas yang dilindungi oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan berangkas tersebut hanya bisa dibuka oleh kapten dari Cahill. Karena jika seseorang berusaha untuk membukanya, maka CCTV akan menangkapnya lalu menjatuhinya hukuman. Finch meminta bantuan pada Carter untuk membantunya agar segera menghancurkan file tersebut karena kemungkinan besar penyamaran Cahill akan terbongkar yang membuat nyawanya akan terancam. Reese yang membutuhkan bantuan dari Lionel langsung meneleponnya. Ia menjelaskan terlebih dahulu jika kini nyawa dari seorang polisi tengah terancam dan ia memintanya untuk menyusup kembali ke dalam HR. Mendengar perintah tersebut, Lionel sedikit terkejut karena mungkin pasti rekan-rekannya akan membencinya. Tetapi Reese menegaskan bahwa Lionel harus kembali mengotori tangannya dengan sengaja. Pada malam harinya, Reese kembali beraksi. Kali ini mengawal Vargas yang hendak mengambil paket milik Lost di sebuah restoran China. Sebelum masuk ke dalam, Reese melihat Vargas seperti sedang mengangkat telepon dengan kabar yang kurang baik. Dan memang benar saja, ketika mereka sedang memeriksa barang tersebut, ternyata sang produsen ingin mengubah kesepakatan mereka. Tentu hal ini ditentang oleh Vargas yang tak mau memperlambat ataupun membuang-buang waktunya, sehingga ia langsung menembak produsen tersebut yang membuat perang tak bisa dihindari. Dengan hanya beranggotakan 5 pria bersenjata saja, mereka berhasil membunuh produsen narkoba tersebut meskipun ada satu anggota yang kakinya terkena luka tembak. Setelah berhasil membunuh mereka semua, Vargas langsung segera menyuruh anak buahnya untuk kabur. Mereka pergi ke sebuah gudang untuk bersembunyi. Awalnya Cahill mengira mereka akan langsung menemui Lost. Namun Vargas ingin mereka rehat sejenak karena dirinya menyadari ada penyusup di antara mereka. Bahkan Vargas langsung menyuruh semua anak buahnya untuk menyimpan ponsel milik mereka sendiri lalu menghancurkannya. Pihak polisi yang sedang mengawal Cahill tentu dibuat khawatir ketika mereka kehilangan kontak agennya yang sedang menyamar. Kembali flashback pada tahun 2008. Saat itu Reese menghampiri seorang pria yang tengah terduduk di bar sendirian. Mereka berbincang sejenak sebelum Reese diberi pertanyaan terkait daerah asalnya. Reese mengaku ia berasal dari Puyallup. Dan tanpa diduga, ternyata istri dari pria itu pun berasal dari daerah yang sama dengan Reese, yang membuatnya hendak langsung memperkenalkan Reese dengan istrinya. Saat pria itu pergi, rekan dari Reese mendatanginya untuk memperingati Reese agar lebih berhati-hati. Karena ia tahu pria tersebut bukanlah pria sembarangan, melainkan suami dari mantan kekasih Reese, yaitu Jessica. Kembali pada komplotan penyelundup. Setelah Cahill menyerahkan ponselnya, ia berusaha untuk menipu Vargas. Tetapi sayangnya, rekan Cahill yang sedang kesakitan itu merengek agar membawanya ke rumah sakit, sehingga Cahill sedikit gagal dalam memberitahu bosnya. Beruntungnya, ketika Vargas sedang beristirahat, Cahill bisa sedikit mencuri waktu untuk membuka ponselnya dan mengirim SMS lokasi keberadaan mereka yang berada di dermaga dekat Brooklyn. Sementara itu, Lionel pada akhirnya bertemu langsung dengan salah satu rekan polisi korupnya. Melihat Lionel hendak kembali mengotori tangannya membuat ia tertawa. Lionel tanpa basa-basi langsung mengatakan jika ia ingin kembali bergabung bersamanya karena ia membutuhkan uang dengan waktu yang cepat. Lionel yang telah mendapatkan barang dari kiriman dari Finch langsung melakukan tugasnya. Ia sempat berpas-pasan dengan Carter yang juga bekerja sama dengan Finch terkait plat nomor yang komplotan penyelundup gunakan di mobil milik mereka. Setelah itu, Lionel langsung meretas alarm dan membuka berangkas tersebut dengan mudahnya. Berkat sinar ultraviolet pemberian Finch, ia bisa melihat pola nomor yang dipasang oleh kapten dari Cahill sehingga ia bisa membukanya. Saat berkas telah berhasil diambil, Finch menyuruhnya untuk segera menghancurkan file tersebut. Memang, Lionel berhasil melakukannya dengan baik. Tetapi sayang sekali, pihak Kemendagri berhasil menciduknya yang membuat Lionel langsung tertangkap. Ia dengan cepat diinterogasi oleh pria tersebut di dalam mobil. Lionel mengaku jika ia hanya berusaha untuk menyelamatkan seorang nyawa anggota kepolisian yang tengah terancam. Namun tanpa Lionel duga sama sekali, ternyata agen tersebut adalah informan bagi Vargas di pihak kepolisian setelah mereka melakukan panggilan telepon. Lionel yang mendengar percakapan di antara mereka berdua langsung mendapat hantaman keras hingga ia tak sadarkan diri. Di gudang dermaga, akhirnya Vargas mulai melakukan investigasi terhadap siapakah salah satu anggotanya yang menjadi penyusup bagi pihak polisi. Tanpa rasa malu, Reese justru langsung menunjuk Cahill dan menggeledahnya.
Cahill yang tak mau disalahkan begitu saja mencoba untuk membela dirinya sendiri. Lalu Vargas melakukan hal simpel untuk membuktikan siapakah penyusupnya dengan cara menelepon salah satu ponsel di antara mereka. Dan ketika telepon berdering, ternyata ponsel yang tadinya berada di saku Cahill kini berpindah tangan pada Riz. Ya, tentu, ia menumbalkan dirinya sendiri sehingga Riz langsung mendapat hantaman benda tumpul yang membuatnya langsung tak sadarkan diri. Setelah sekian lama Riz pingsan, ia lalu kembali sadar dengan kondisi tangan terikat. Karena merasa bersalah, Cahill meminta kepada Vargas untuk memberikan waktu agar ia bisa menyiksanya. Dan beruntung, saat itu Vargas mengizinkan Cahill untuk melakukan tugasnya. Dengan segera, Cahill mengajak Riz untuk berbicara. Ia tahu Riz bukanlah anggota polisi. Riz mengaku ia hanya mencoba untuk membantunya. Meskipun pada awalnya Cahill tak percaya siapa itu Riz, pada akhirnya Cahill mencoba untuk melindungi Riz setelah ia menyebutkan beberapa informasi pribadi milik Cahill. Sayangnya, ketika Cahill hendak melepaskannya, Vargas tiba tepat waktu, sehingga mau tak mau Cahill harus berdrama dengan cara menghajar Riz. Karena Vargas tak mau membuang waktu terlalu lama, ia menyuruh Cahill untuk segera membunuhnya. Dan karena terpaksa, Cahill pun menembak Riz tepat di arah dadanya. Kembali pada tahun 2008 lagi. Ketika Riz berbincang bersama rekannya, pria yang tadi dihampiri oleh Riz kembali datang dan terkejut melihat Riz ternyata telah memiliki seorang wanita, sehingga ia pun hendak memperkenalkan Riz kepada istrinya. Riz tahu istri dari pria itu adalah Jessica, mantan kekasihnya beberapa tahun yang lalu, sehingga rekan dari Riz mengajaknya untuk pergi sebelum ia akan merasa tersakiti lagi. Dan ketika pria itu kembali, mereka berdua telah menghilang. Setelah Riz berhasil ditembak, para komplotan langsung membuang jasadnya di dalam sebuah bagasi. Dan kini tugas Cahill adalah membakar mobil tersebut agar jasad dari Riz tak dapat ditemukan. Dengan penuh keraguan dan harapan Riz bisa selamat, Cahill pun langsung membakar mobil tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Tak lama setelah mobil terbakar, Riz kembali bangkit. Rupanya ia tak benar-benar mati karena Riz menggunakan pelindung anti peluru yang membuat nyawanya tetap aman. Meskipun begitu, kini Riz berusaha untuk keluar dari mobil tersebut sebelum api akan membakarnya hingga tak bersisa. Dan beruntungnya saat itu Riz berhasil keluar dari mobil dan ternyata Carter telah berada di luar menunggunya. Carter berkata jika Vince memberitahunya terkait lokasi keberadaan Riz, juga lokasi di mana Vargas akan melakukan pertukaran dengan Los. Ketika Riz hendak kembali bertugas, Vince memberitahunya jika mereka memiliki masalah karena Lionel ternyata berhasil ditawan oleh pelindung dari Vargas sehingga kemungkinan besar mereka tak bisa menyelamatkan dua nyawa dalam waktu yang bersamaan sekaligus. Seakan percaya dengan kemampuannya, Riz tak menjawab perkataan dari Vince. Lalu scene bergerak pada komplotan penyelundup yang telah bertemu dengan pimpinan Los. Setelah mereka memeriksa barang tersebut, salah satu pimpinan lalu membawanya. Dan ketika hendak kembali ke mobil, tiba-tiba saja, awah hujan, awah angin, dan Cahill menodongkan senjata padanya dan meminta kepada mereka semua untuk menyerahkan diri. Kini Cahill dengan gagah tampan dan berani melawan para gembong narkoba yang langsung menodongkan senjata padanya. Pimpinan Los mengatakan jika Cahill tak tahu pada siapa ia berurusan. Terlebih takkan ada bantuan yang bisa membantu Cahill menyelamatkan nyawanya. Namun dugaan pimpinan Los salah karena Riz datang di waktu tepat, mengubah semua situasi dengan menembak mereka semua serta menyelamatkan Cahill. Setelah Vargas serta seluruh anak buahnya tewas, Cahill bergegas kembali menawan pimpinan Los tersebut. Sebenarnya, Riz telah memperingatinya jika pria itu adalah agen CIA. Riz menegaskan Cahill takkan mau berurusan dengannya. Karena meskipun ia di penjara, maka dirinya takkan berada di dalam sana dalam waktu yang cukup lama. Dan apabila ia telah keluar dari penjara, maka hidup dari Cahill lah yang akan berada dalam bahaya. Seakan tak peduli karena memang Cahill yang merupakan polisi baik, tetap hendak menangkap pimpinan Los tersebut dan menjebloskannya ke penjara. Di satu sisi, Lionel yang telah tertangkap terlihat dibawa ke sebuah hutan untuk hendak dieksekusi. Sebelum detik-detik terakhirnya hidup, ia diberi wejangan jika Lionel tak seharusnya ikut campur ke dalam permasalahan yang tak seharusnya ia ikuti. Dan ketika Lionel diminta untuk berlutut, Riz kembali menjadi sosok pahlawan. Ia datang menembak agen tersebut serta lagi dan lagi menyelamatkan nyawa seseorang. Atas apa yang telah terjadi malam itu, Lionel kapok berurusan dengan mereka karena ia telah berusaha untuk memperbaiki nama baiknya dengan cara menjadi polisi yang jujur. Dan scene terakhir episode kali ini memperlihatkan agen CIA yang dijebloskan ke dalam penjara oleh Cahill
telah berhasil dibebaskan berkat bantuan dari Snow. Kini ia memiliki dendam terhadap 2 polisi yang telah menangkapnya. Tetapi Snow memperingati agen tersebut untuk berhati-hati. Ia tak mau lagi membantunya jika ia kembali tertangkap, karena pria tersebut tengah berada di bawah garis musuh. Ketika agen itu masuk ke dalam mobil, ternyata dirinya langsung disekap. Sementara Lionel menyelesaikan tugas pertamanya dengan kembali bergabung bersama HR, alias para polisi korup. Dan pembahasan mengenai series Person of Interest season pertama episode ke-15 pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian? Apakah series ini cukup menarik untuk diikuti? Berikan komentar positif kalian di kolom komentar. Beri kami ulasan mengapa series ini menarik bagi kalian, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, tekan tombol subscribe serta tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.